Joshua Huta Barat, ajudan seorang jenderal, tewas ditembak rekannya. Mabes Polri beberkan kronologi penembakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Kita ikuti berita selengkapnya. Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan membenarkan kabar soal tewasnya Brigpol Nopriansah Joshua Huta Barat, ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, pada Jumat lalu, tanggal 8 Juli tahun 2022. Joshua tewas setelah ditembak oleh rekannya sesama anggota polisi. Ramadan menyatakan bahwa insiden baku tembak itu terjadi di kediaman Verdi di Duren 3, Jakarta Selatan. TKP tempat kejadian perkara di perumahan salah satu pejabat Mabes Polri, ia di Duren 3, Jakarta Selatan, kata Ramadan di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Ramadan mengatakan kejadian baku tembak terjadi pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelakunya adalah Baradae. Dia menuturkan insiden baku tembak ini berawal pada saat Joshua masuk ke kediaman Verdi. Baradae yang menjaga rumah itu lantas menegur Brigadir Joshua. Tanpa alasan yang jelas, kata Ramadan, Joshua lantas mengacungkan senjata dan kemudian melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan. Hingga saat ini, pihak Mabes Polri masih terus mendalami motif dari kejadian penembakan itu. Ramadan menyatakan Polri telah mengamankan Baradae untuk diperiksa lebih lanjut atas kejadian itu. Saat ini kasus sedang didalami, ditelusuri lebih jauh oleh Propam Mabes dan Polres Jakarta Selatan, ucapnya. Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim pencari gabungan pencari fakta atas peristiwa polisi tembak polisi tersebut. Hal ini untuk mengungkap apakah meninggalnya korban penembakan terkait adanya ancaman bahaya terhadap Kadif Propam Irjen Verdi Sambo atau adanya motif lain, kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis. Sugeng menyarankan Kapolri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam. Hal itu dianggap diperlukan karena Verdi adalah saksi kunci peristiwa yang menewaskan ajudannya tersebut. Hal tersebut, agar diperoleh kejelasan motif dari pelaku membunuh sesama anggota Polri. Alasan kedua, Brigpol Nopriansah Joshua Huta Barat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Alasan ketiga, lokus delikti terjadi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Karena itu agar tidak terjadi distorsi penyelidikan maka harus dilakukan oleh tim pencari fakta yang dibentuk atas perintah Kapolri bukan oleh Propam. Dengan begitu, pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sesama anggota dan terjadi di rumah petinggi Polri menjadi terang benderang. Sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus tersebut, kata Sugeng. Sugeng juga menyatakan peristiwa ini sangat langka karena terjadi di sekitar perwira tinggi yang terkait dengan pejabat utama Polri. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi bahwa Joshua tak hanya mendapatkan luka tembakan, tetapi juga luka sayatan di bagian tubuhnya. Kasus penembakan,
Polri, Brigadir J masuk kamar istri Kadif Propam Polri dan lakukan pelecehan. Polisi menyebut peristiwa penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri berawal dari dugaan pelecehan oleh sang brigadir kepada istri Verdi Sambo. Baku tembak di rumah Kadif Propam Polri berawal dari tindakan pelecehan. Ahmad Ramadan mengatakan awal mula terjadinya insiden baku tembak di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo lantaran adanya tindakan pelecehan terhadap sang istri oleh Brigadir J. Dilaporkan TV Riau Bangkit dari Jakarta.